Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Sari dengan nomor BP 220108-2008. Di sini saya ingin menjelaskan proyek akhir struktur cloud computing. Sebelum kita masuk ke AWS-nya, kita memulai dengan Start Lab di sini. Lalu ketika AWS-nya sudah hijau, kita klik saja ini. Langkah pertama, kita pergi ke VPC. Kita pergi ke VPC. Nah, di VPC ini atau biasa disebut dengan Virtual Private Cloud, ialah layanan yang memungkinkan kita untuk membuat jaringan virtual yang terisolasi di lingkungan cloud AWS. Dengan VPC, kita dapat mengkonfigurasi subnet, tabel root, gateway, dan jaringan antar bagian struktur lainnya yang kita buat. Setelah itu kita dapat mengatur firewall untuk memberikan kontrol penuh atas lingkungan komputasi cloud yang kita buat. Di sini saya menggunakan VPC 2 ini dengan konfigurasinya seperti ini. Lalu setelah kita mengatur VPC, kita mengatur S3. Nah, S3 ini ialah layanan penyimpanan objek atau media yang dapat menyimpan dan mengambil data dari mana saja di internet. Ini menyediakan penyimpanan yang skalabel, tahan berencana, dan dengan pengelolaan akses fleksibel. Nah, di sini saya menggunakan bucket ini. Untuk mengklik detailnya, kita dapat mengklik ini. Nah, ini bucket yang saya buat kemarin. Setelah itu kita dapat mengatur pada EC2. EC2 ini atau biasa disebut dengan Elastic Computer Cloud. Di sini ada instance. Di sini saya hanya menggunakan WordPress 1 dan WordPress 2. Sebelumnya, EC2 itu ialah layanan komputasi cloud yang memungkinkan kita untuk mengatur server virtual atau instance untuk menjalankan aplikasi. EC2 memberi kita kontrol penuh atas lingkungan cloud kita, termasuk jenis instance, sistem operasi, dan konfigurasi jaringan. Nah, di instan ini kita bisa menempatkan di dalam subnet VPC yang sebelumnya kita buat. Lalu, WordPress dapat dijalankan pada instan EC2 sebagai aplikasi web server. Di instan EC2 ini terhubung ke VPC dan komponen lain seperti RSC, S3, dan RDS. Lalu, kita dapat mengatur IP elastis agar tidak berubah-ubah, maka kita dapat mengaturnya di sini. Nah, selanjutnya ada grup keamanan. Di sini kita dapat mengatur grup keamanannya. Lalu setelah EC2, kita dapat mengatur RDS. Di RDS ini pengertiannya yaitu Relational Database Service, di mana layanan manajemen database yang dapat menyederhanakan operasi database relasional seperti MySQL dan lainnya untuk mengelola tugas seperti penyebaran pencadangan, pemantauan, dan pemulihan sehingga kita dapat fokus dalam pengembangan aplikasi. Dengan menggabungkan VPC yang tadi, S3 dan EC2
Dan ini RDS untuk membuat lingkungan cloud yang aman, skalabel, dan dapat dikelola dengan baik. Misalnya EC2 dapat dijalankan di VPC menggunakan S3 untuk menyimpan dan mengelola data. Sementara database atau RDS dapat digunakan sebagai layanan database yang dikelola oleh VPC. Konfigurasi jaringan, pengaturan keamanan, integrasi antar layanan ini akan sangat bergantung pada kebutuhan dan desain spesifik pada kebutuhan proyek kita. Nah, di RDS ini saya membuat database ini DB email. Sebelum itu kita lihat detailnya. Nah, di sini saya mengaturnya. Lalu kita dapat kembali kepada EC2. Pada EC2 ini, sebelum kita menginstal WordPress, tentunya kita membutuhkan database MySQL RDS yang tadi. Di sini. Database-nya yaitu DB email ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola basis data WordPress yang dapat diakses oleh EC2 untuk menjalankan WordPress. Nah, selanjutnya kita pergi ke EC2. Pada EC2 ini, yang kita buat WordPress ini, WordPress 1 dan WordPress 2. Untuk melihat WordPress-nya tersebut sudah dapat dijalankan, kita dapat mengklik WordPress salah satunya seperti WordPress 1, lalu kita copy IPv4 publiknya, lalu kita mencobanya ke sini. Instance, lalu kita ambil WordPress 1, lalu kita copy alamat IP publik ini, lalu dengan garis miring wp min admin. Lah, kok error lah? Tunggu lo, salah. Potong, keinginan malah dia ngotongnya. Kita copy IP public di sini, lalu kita tempel di sini. Nah, di sini. Kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil. Namun sebelum itu, kita dapat masuk ke kita dapat mengaturnya juga di WordPress 2. Kita copy alamatnya, lalu kita tempel. Nah, di sini saya dapat memasukkan username saya, lalu login. Nah, di sini sudah tampil aplikasi WordPress yang berhasil kita hubungkan pada RDS sebelumnya. Beginilah tampilannya. Lalu setelah itu kita juga bisa masuk langsung ke sini. Baiklah, sekian penjelasan proyek ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.